saya akan memaparkan penjelasan tentang pertanyaan yang sudah diberikan dengan rekan saya, Tina Hilmanisa, dan saya, Fairunisa Maulidini. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bentuk peningkatan kehidupan yang diharapkan terhadap komunitas orang dewasa yang mengalami ketidakberdayaan dan tidak mampu melakukan tindakan kolektif. Di sini saya menjelaskan bahwa adanya perubahan menjadi lebih baik lagi. Maksudnya seperti ini, jadi setiap orang itu kan pasti mempunyai perubahan. Nah, perubahannya itu ke arah yang lebih baik lagi. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin bisa introspeksi diri sendiri. Maksudnya introspeksi itu mengetahui kesalahan-kesalahan yang mereka rasakan gitu, yang mereka jalani. Lalu tanya dalam hati, ada niatkah untuk berubah? Setelah itu ubah mindset. Maksudnya ubah mindset ini mungkin orang-orang yang merasa terpinggirkan atau orang-orang yang merasa di bawah kemampuannya itu di bawah dari kita gitu. Pasti mereka mempunyai mindset yang ya udahlah, saya hanya orang pinggiran, buat apa saya berubah? Kalau misalkan saya berubah nantinya bakalan masih seperti itu gitu. Jadi seharusnya bisa diubah mindset yang seperti itu gitu. Ya, selanjutnya pertanyaan yang kedua, 3 permasalahan inti yang berpeluang dapat ditangani oleh Anda untuk memenuhi harapan terjadinya perubahan. Berikan dasar argumen Anda, terutama urgensi permasalahan tersebut untuk ditangani, peluang untuk ditangani, dan dampak negatif bila tidak segera ditangani. Yang pertama, kami mengambil masalah pendidikan. Masalah pendidikan ini bagi anak-anak yang tidak bisa mengembang pendidikan dengan layak. Karena menurut kami, pendidikan itu penting. Jadi jika mereka berpendidikan, mungkin mereka akan menjadi generasi yang akan datang, yang generasi yang lebih baik lagi gitu. Jadi pendidikan itu berperan penting dalam anak-anak bangsa yang merasa tidak mempunyai pendidikan gitu. Jadi mereka harus mempunyai pendidikan yang layak. Terus kalau misalkan mereka tidak berpendidikan, masa depan mereka ingin menjadi apa gitu. Misalkan kalau misalkan dia pendidikannya aja rendah gitu. Terus masalah yang kedua ada masalah pengangguran. Kenapa saya katakan demikian? Karena seperti yang kita ketahui gitu, banyak orang-orang yang bekerja di pabrik terus di PHK gitu kan. Nah, setelah dia di PHK seperti itu, mereka pasti akan bingung untuk mencari pekerjaan yang lain gitu. Nah, dari situ sebaiknya mereka mengasah kemampuan mereka supaya supaya mereka bisa membuka usaha yang menghasilkan uang. Nah, dari usaha itu kalau misalkan usahanya berkembang pesat terus maju gitu, mereka bisa mempekerjakan orang-orang yang merasa di PHK gitu. Jadi pengangguran di Indonesia itu sedikit demi sedikit berkurang karena ada yang membuka usaha dan membuka peluang untuk para pekerja yang di PHK. Terus selanjutnya ada masalah SDM dan SDA. Masalah SDM dan SDA terkadang kita melupakan gitu kan. Di Indonesia itu kan bahwa SDA yang ada di Indonesia itu kan banyak. Nah, terus kita sebagai warga negara Indonesia itu harus bisa gitu memanfaatkan SDA yang ada. Lalu dengan SDA itu SDM-nya sendiri gitu yang memperkembangkan adanya SDA. Kalau misalnya SDM itu sempit, maksudnya SDM-nya itu standarnya rendah, SDM-nya juga masih nggak bisa buat memanfaatkan SDA yang ada, itu bakalan susah gitu. Maksudnya SDM yang tidak memadai, jika tidak segera diatasi, produktivitas perekonomian manusia tidak akan maju-maju dan berkembang. Lalu pertanyaan yang ketiga ada identifikasi mengapa permasalahan inti tersebut terjadi, siapa yang menyebabkannya, dan kondisi apa yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut. Di sini kami menjawab pertanyaan ini yaitu dengan adanya kesenjangan sosial. Maksudnya kesenjangan sosial itu di sini antara orang-orang yang golongannya atas dengan orang-orang yang golongannya bawah. Jadi yang menyebabkan mereka seperti itu karena kurangnya kepercayaan diri mereka. Kepercayaan diri yang membuat mereka tuh menjadi tidak percaya diri dengan apa yang mereka punya gitu. Terus kondisinya itu ya sangat terpuruk lah ya, maksudnya bisa berdampak pada negeri kita sendiri gitu. Terus selain faktor dari diri sendiri juga faktor kurangnya support atau dukungan dari lingkungan dan orang-orang
Ya, saya akan melanjutkan pertanyaan yang keempat, yaitu siapakah sasaran utama dari penanganan permasalahan agar terjadinya perubahan yang berkelanjutan. Di sini kami menjawab pertanyaan ini, yaitu pemerintah yang sangat berperan penting dalam kehidupan kalangan-kalangan masyarakat. Ya, contohnya seperti yang sangat berperan itu dalam kehidupan kalangan-kalangan masyarakat itu terutama kalangan bawah, terus dengan kalangan-kalangan yang ada di atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 5. Bagaimana alternatif upaya Anda dalam menjangkau sasaran utama agar mereka secara produktif terlibat dalam aktivitas perubahan. Berikan dasar sasarannya. Asumsinya. Mengajak mereka secara perlahan-lahan untuk ikut serta dalam kegiatan yang mengarah perubahan, dan ketika pemerintah memberikan perubahan segera dilaksanakan, dipergunakan, dan diterima. Selanjutnya pertanyaan nomor 6. Bagaimana langkah-langkah aktivitas yang dibutuhkan untuk membawa sasaran utama kepada perubahan yang diharapkan? Berikan dasar asumsinya. Kami melakukan kegiatan yang positif seperti pelatihan, penyuluhan, memberikan motivasi. Jika mereka sudah melakukan kegiatan-kegiatan itu semua, mereka pasti akan mempunyai perlahan-lahan berubah ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya pertanyaan ke-7. Apa dampak yang dapat diukur dari setiap langkah-langkah aktivitas tersebut? Berikan dasar asumsinya. Pertama, dampak positifnya mereka mendapatkan ilmu dari pembelajaran yang ia peroleh. Dari pembelajaran itu mereka dapat pencerahan untuk ingin berubah. Dampak negatifnya jika mereka tidak ikut pelatihan untuk berubah. Selanjutnya yang terakhir, pertanyaan yang ke-8. Kemanfaatan apa saja yang dapat diraih secara berkelanjutan dari dampak yang dirasakan oleh para sasaran utama perubahan? Berikan dasar asumsinya. Menurut kami, ketika mereka semua memperoleh kehidupan yang baik, manfaatnya mereka akan merasakan kehidupan yang baru, menjadi lebih baik lagi, dan mereka akan merasakan kehidupan yang lebih bahagia dan sejahtera. Terima kasih pemaparan dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.